Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dozi Suara dengan NIM 203200248 dari kelas MPI Manajemen Pendidikan Islam 5D yang diampu oleh dosen kita Yuliana Afifah MPD. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang berjudul mengukur etika manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mengukur etika manajemen. Ya, di sini dapat kita lihat terdapat seorang yang dapat mengemukakan mengukur etika manajemen, yaitu Griffin 2000, yang memperkenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika. Apa 4 tersebut? Yaitu dari sisi manfaat, benefits, yang kedua dari sisi pemenuhan hak-hak, rights, yang ketiga adalah prinsip keadilan, justice, dan terakhir dari sifat pemeliharaan, sharing. Saya akan menjelaskan isi dari 4 kriteria etika tersebut. Yang pertamanya adalah dari sisi manfaat, benefits. Semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi. Demikian juga bagi pegawainya. Insentif memberikan manfaat fisikis berupa penghargaan terhadap kerja kerasnya, sekaligus manfaat fisik berupa balasan yang seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Adapun yang kedua, pemenuhan hak-hak, rights, yaitu memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturan-aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasi. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga dia dapat menunjukkan prestasinya. Adapun yang ketiga yaitu prinsip keadilan, justice. Ya, pada prinsip ini tindakan pemberian insentif yang berupa bagi pegawai berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, pemeliharaan atau sharing. Yang terakhir ini berupa pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dari atasan kepada bawahan. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai atau bekerja lebih baik bagi organisasinya. Di sini juga ditetapkan memelihara motivasi pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang baik melalui penghargaan dengan pemberian insentif. Adapun contoh-contoh dari kriteria dari 4 tersebut, yaitu sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaatnya, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai kepada staf-stafnya, yaitu perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, yang
mempunyai bakat tersendiri. Demikian juga bagi pegawainya. Sekalipun tidak secara sempurna menjelaskan kriteria dan panduan untuk menilai tindakan yang etis maupun tidak, namun model penilaian etika tersebut di atas setidaknya dapat memberikan sedikit penjelasan bagi karyawan bagaimana sebuah tindakan atau kegiatan bisa dinilai dari kriteria etikanya. Dalam prakteknya, model tersebut bisa dikembangkan standar aturan mengenai etika perusahaan. Adapun yang biasa dikenal ada Code of Ethics. Itu upaya lain yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan dengan sebagai Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, yaitu berupa tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka dinyatakan dalam berbagai kesempatan di depan halnya raya yang ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Syarat kedua agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti rewards and punishment system and watching game tanpa ada rekomen dari manajemen puncak. Kode of Ethics ini pun akan sulit diimplementasikan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi mengukur etika manajemen. Sekiranya ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.